Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum-hukum yang terjadi pada athof bayan. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ada pada athof bayan adalah yang pertama, bahwa athof bayan itu harus sama dengan matbu'nya, artinya harus sama dengan kalimat yang diikutinya dalam segi i'rabnya. Jadi manakala kalimat yang diikutin itu dalam keadaan rofa atau nasab ataupun jer, maka athof bayan pun harus mengikutinya. Contohnya seperti lafaz washola Zaidun akhuka. Washola sampai Zaidun, siapa Zaid, akhuka saudaramu. Lafaz Zaidun di sini adalah kalimat yang diikutin atau matbu, sementara akhuka di sini adalah athof bayannya. Karena memang matbu'nya di sini dalam keadaan rofa, maka athof bayan pun harus mengikutinya. Di sini tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena memang lafaz Zaidun ini adalah merupakan isim mufrad, maka di sini untuk athof bayannya tanda rofanya dengan menggunakan waw karena lafaz akhuka termasuk dari asmaul khamsah. Selanjutnya ketika dalam keadaan nasab, ra'aitu Zaidan akhoka, ini menjadi maf'ul bih harus nasab, maka akhoka pun sebagai athof bayan juga harus nasab. Contoh yang lain seperti lafaz marartu bi Zaidin akhika. Lafaz Zaid matbu'nya di sini dalam keadaan jer karena memang dimasukin oleh huruf jer, maka athof bayan pun harus dalam keadaan jer pula. Ini adalah ketentuan yang pertama, yaitu athof bayan harus sesuai dengan matbu'nya dalam segi i'rabnya. Yang kedua, athof bayan harus sama dengan matbu'nya dalam segi keluasan maknanya. Jadi dalam segi nakiroh atau ma'rifatnya, manakala matbu'nya dalam keadaan nakiroh, maka athof bayan pun harus berupa isim nakiroh. Demikian pula manakala matbu'nya berupa isim ma'rifat, maka athof bayan pun harus sama-sama ma'rifat. Contohnya seperti lafaz ra'aitu an-nasyita Muhammadan. Ra'aitu melihat siapa saya, an-nasyita kepada orang yang rajin, Muhammadan Muhammad. Lafaz an-nasyita ini adalah kalimat yang diikutin dan dalam susunan ini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga i'rabnya wajib dinasabkan. Maka athof bayan sebagai kalimat yang mengikuti ini pun harus sama-sama dalam keadaan nasab. Demikian pula dalam segi nakiroh ma'rifatnya, an-nasyita di sini merupakan isim ma'rifat karena di sini terdapat al, maka athof bayan pun harus berupa isim ma'rifat. Lafaz Muhammad di sini termasuk isim ma'rifat dengan isim alam. Contoh yang lain seperti lafaz sami'tu kalimatan mau'izatan min Ahmad. Sami'tu mendengar siapa saya, kalimatan kepada satu kalimat, mau'izatan yang berupa mau'izah min Ahmad dari Ahmad. Lafaz mau'izah ini merupakan athof bayan, sementara lafaz kalimah di sini merupakan matbu'nya atau kalimat yang diikutinya. Lafaz kalimatan di sini berupa isim nakiroh, maka athof bayan pun harus berupa isim nakiroh. Sehingga dalam hal ini terdapat kesesuaian antara matbu' dan athof bayannya. Ini adalah ketentuan yang kedua.
Kemudian yang ketiga, antara atof bayan dan matbu'nya harus sama dalam segi jenisnya. Maksud daripada jenis di sini dalam segi mudzakkar atau muannasnya. Contohnya seperti lafaz jaa al-mujtahidu Ahmad. Jaa datang al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh itu Ahmad. Lafaz al-mujtahidu sebagai kalimat yang diikutin, sementara Ahmad ini sebagai atof bayannya. Dalam susunan ini lafaz al-mujtahidu termasuk dari isim mudzakkar, maka atof bayan pun harus demikian pula. Contoh yang lain, ja'at al-mujtahidatu Fatimah. Ja'a datang al-mujtahidatu, siapa perempuan yang bersungguh-sungguh itu Fatimah. Fatimah di sini merupakan atof bayan. Karena kalimat yang diikutin di sini berupa isim muannas, maka atof bayan pun harus berupa muannas pula. Kemudian ketentuan yang keempat adalah antara atof bayan dan matbu'nya harus sesuai dalam segi jumlahnya. Yang dimaksud dengan jumlah di sini dalam segi mufrad atau tasniyah atau dalam segi jamaknya. Contohnya seperti lafaz jaa al-mujtahidu Khalidun. Ini merupakan contoh yang sama dengan contoh-contoh yang terdahulu. Ja'a datang al-mujtahidu, siapa orang yang bersungguh-sungguh itu Khalidun, Khalid. Lafaz al-mujtahidu ini sebagai matbu'nya, dalam hal ini bentuknya adalah mufrad, maka atof bayan pun harus sama, yaitu harus berbentuk mufrad pula. Contoh yang lain, ja'a al-mujtahidani Khalidun wa Ahmad. Ja'a datang al-mujtahidani, siapa dua orang yang bersungguh-sungguh Khalidun wa Ahmad, Khalid dan Ahmad. Lafaz Khalid dan Ahmad ini merupakan atof bayan, sementara matbu'nya adalah al-mujtahidani. Selanjutnya ja'a al-mujtahiduna ikhwatukum. Ja'a datang al-mujtahiduna, siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh ikhwatukum, saudara-saudaramu. Lafaz al-mujtahiduna ini merupakan kalimat jamak, dalam hal ini merupakan jamak mudzakkar salim, maka ikhwatukum yang merupakan atof bayan harus pula berupa kalimat jamak. Sekalipun bentuk jamaknya di sini berbeda, tidak bermasalah. Al-mujtahiduna di sini berbentuk jamak mudzakkar salim, sementara lafaz ikhwatukum merupakan bentuk dari jamak taksir. Itu adalah ketentuan-ketentuan daripada atof bayan yang harus sesuai atau harus ada kecocokan dengan matbu'nya atau kalimat isim yang diikutinya. Selanjutnya adalah tentang persamaan dan perbedaan dari atof bayan terhadap beberapa kedudukan kalimat yang lain. Yang pertama adalah persamaan dan perbedaan atof bayan dengan badal. Yang dimaksud dengan badal di sini adalah badal kul mingkul. Kita bahas tentang sisi persamaannya terlebih dahulu. Sisi persamaannya terlebih dahulu. Atof bayan dengan badal kul mingkul di sini menjadi objek pembahasan yang serius dari para ulama nahwu. Banyak sekali perbedaan pendapat
dalam menentukan apakah dia sedang berperan sebagai athof bayan ataukah badal. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa apabila athof bayan itu juga di i'rab yang sama dengan badal, artinya kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai athof bayan sekaligus juga bisa dikatakan sebagai badal. Artinya sisi persamaan keduanya lebih menonjol daripada perbedaannya. Meskipun hampir dalam setiap keadaan athof bayan boleh di i'rab badal, artinya setiap badal juga bisa dikatakan sebagai athof bayan, demikian pula sebaliknya. Namun jumhur ulama mengecualikan beberapa kondisi atau beberapa tempat di mana hanya boleh di i'rab atau boleh dianggap sebagai athof bayan dan tidak boleh dikatakan sebagai badal. Hal tersebut diantaranya adalah yang pertama, ketika tabi atau kalimat yang diikutin itu berbentuk mufrad, selanjutnya dia itu merupakan isim ma'rifat yang dalam keadaan nasab. Sementara matbu'nya di sini dalam keadaan mabni dhammah sebagai munada nakiroh maksudah. Sekali lagi, manakala tabi atau kalimat yang mengikuti itu berbentuk mufrad yang berupa isim ma'rifat dan dalam keadaan nasab, sementara matbu'nya atau kalimat yang diikuti itu dalam keadaan mabni dhammah sebagai munada nakiro maksudah, maka tabi atau kalimat yang mengikuti itu merupakan athof bayan, bukan badal. Contohnya seperti lafaz ya sodiku kholidan. Ya sodiku kholidan. Di sini lafaz kholid merupakan tabi, sementara sodik di sini adalah matbu'nya. Lafaz kholid berbentuk mufrad. Kemudian dia juga termasuk isim ma'rifat. Di sini ma'rifat dengan alam dan dia dalam keadaan nasab. Sementara matbu'nya dalam keadaan mabni dhammah sebagai munada nakiroh maksudah. Untuk munada ini seharusnya dalam keadaan nasab, karena termasuk isim-isim yang wajib dibaca nasab itu manakala dia berupa munada. Namun apabila munada tersebut berupa nakiroh maksudah, maka keadaannya adalah mabni dhammah. Dalam hal ini tabi'nya haruslah dianggap sebagai athof bayan, bukan sebagai badal. Pertanyaannya adalah kenapa athof bayannya di sini dalam keadaan nasab? Bukankah tabi yang dalam hal ini merupakan athof bayan harus mengikuti matbu'nya dalam segi i'rabnya? Dalam susunan ini matbu'nya dalam keadaan mabni dhammah. Kenapa tabi'nya yaitu athof bayannya di sini dalam keadaan nasab? Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya munada tersebut harus dalam keadaan nasab, karena munada masuk dalam kategori mansubatul asma, isim-isim yang wajib dibaca nasab. Namun manakala munadanya tersebut berupa nakiroh maksudah, artinya berupa isim nakiroh tetapi maknanya tertentu, maka keadaan daripada munada nakiroh maksudah tersebut haruslah mabni nasab. Sehingga athof bayan yang merupakan tabi kalimat yang ikut kepada kalimat sebelumnya di sini mengikuti keadaan asal daripada munada. Asal daripada munada itu nasab, maka athof bayannya di sini pun harus nasab pula. Tanda nasabnya di sini menggunakan fathah dan bertanwin karena lafaz kholid termasuk dari isim mufrad yang munsharif. Ini adalah keadaan yang pertama di mana tabi haruslah dianggap sebagai athof bayan dan tidak dianggap sebagai badal kul min kul. Selanjutnya adalah sisi perbedaan, di mana dalam sisi perbedaan ini kita bisa membedakan antara athof bayan dan badal kul min kul. Yang pertama adalah
atof bayan tidak terdiri dari isim dhamir, sementara badal sebaliknya. Jadi manakala tabi'nya di sana berupa dhamir, maka sudah bisa dipastikan bahwa dhamir tersebut bukanlah merupakan atof bayan, tetapi di sini merupakan badal. Kemudian yang kedua adalah bahwa atof bayan itu hanya mengikuti matbu'nya yang berbentuk mufrad. Artinya dia tidak berupa jumlah, sementara badal terjadi pada kedua-duanya. Dan yang ketiga adalah bahwa atof bayan dan matbu'nya pada kebanyakan kasus selalu sesuai dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Adapun badal tidak. Meskipun di dalam hal yang ketiga di sini terdapat perbedaan. Sekali lagi, perbedaan antara badal dan atof bayan adalah yang pertama, untuk badal ini bisa berupa dhamir, sementara atof bayan tidak boleh berupa dhamir. Jadi manakala tabi atau kalimat yang mengikuti di sana berupa dhamir, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut merupakan badal, bukan atof bayan. Kemudian yang kedua, bahwa atof bayan itu hanya mengikuti matbu'nya yang berupa mufrad, tidak berupa jumlah. Tetapi untuk badal terjadi pada kedua-duanya. Dan yang ketiga, untuk atof bayan dan matbu'nya pada kebanyakan kasus harus sesuai dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya, sementara badal sebaliknya. Sekalipun untuk yang poin ketiga ini terdapat perbedaan. Ini adalah persamaan dan perbedaan antara atof bayan dan badal kul mingkul. Selanjutnya adalah perbedaan antara atof bayan dengan na'at. Yang pertama kita lihat dari sisi persamaannya. Antara atof bayan dan na'at ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama berfungsi untuk menjelaskan terhadap matbu'nya. Meskipun atof bayan menjelaskan jati diri daripada matbu'nya secara langsung, sedangkan na'at menjelaskan matbu'nya dengan cara memberikan arti tambahan yang berupa sifat. Sisi persamaannya adalah antara amil dari atof bayan dan amil daripada na'at itu sama seperti amil pada masing-masing matbu'nya. Sementara perbedaannya itu adalah bentuk daripada atof bayan itu berupa isim jamid, sedangkan untuk na'at harus terdiri dari isim mushtaq. Kalaupun terdapat na'at yang berbentuk isim jamid, maka dia harus diperkirakan dalam keadaan bentuk mushtaq. Selanjutnya, atof bayan di sini menyingkap sekaligus menjadi jawaban siapa jati diri dari matbu yang sebenarnya, sedangkan untuk na'at tidak menyingkap jati diri matbu. Sebab matbu atau isim yang menjadi mat'ud adalah jati diri yang sebenarnya. Ini adalah persamaan dan perbedaan dari atof bayan dengan kedudukan-kedudukan kalimat yang lainnya, yang dalam hal ini perbedaan dan persamaan dari badal dan na'at. Pembahasan yang lebih lengkap perbedaan antara atof bayan dan badal akan lebih diperluas di dalam pembahasan badal dan pembagiannya. Demikianlah pembahasan tentang hukum-hukum atof bayan beserta perbedaan dan persamaan dengan kalimat yang lain. Silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.